Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke lah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi mengenai akuntansi sektor publik, di mana saya sendiri Astar Monika sebagai moderator dengan BP 1901071003 dan teman-teman saya. Pada permainan kami ini, kami akan melakukan permainan roll atau putaran-putaran. Dan apabila putaran tersebut berhenti di suatu nama, maka mereka harus wajib menjelaskan apa yang disebutkan dari putaran tersebut. Organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur oleh hukum. Baiklah, yang kedua yaitu karakteristik akuntan sektor publik. Yang pertama yaitu ekonomi. Karakteristik yang pertama yaitu tingkat inflasi. Yang kedua, pertumbuhan sektor ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ketenaga kerja produktif. Dan yang keempat yaitu nilai kurs atau nilai tukar uang. Dan yang kelima yaitu infrastruktur. Nah, yang kedua yaitu di bidang politik. Yang pertama yaitu hubungan antara negara dengan masyarakat. Yang kedua yaitu legitimasi hukum pemerintah. Yang ketiga yaitu tipe pemerintahan berkuasa. Dan yang keempat yaitu ideologi dan dasar yang dianut. Dan yang terakhir yaitu jaringan internasional. Karakteristik berikutnya yaitu di bidang kultural. Yang pertama, keragaman suku ras, agama, budaya, dan bahasa. Dan yang kedua yaitu sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yaitu moral. Dan yang ketiga yaitu historis atau sejarah. Dan yang keempat yaitu kondisi sosiologis masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu perbedaan organisasi sektor publik dengan organisasi swasta. Menurut Abdul Halim, tujuan sektor publik yaitu motif non-laba, sedangkan sektor swasta motif laba. Karakteristik sektor publik yaitu sangat kompleks, dominan, luas, multifungsional, dan ketidakpastian tinggi. Sedangkan sektor swasta lebih spesifik dan pembagiannya lebih jelas. Struktur proses sektor publik yaitu birokrasi, kaku, hierarkis, dan penuh nuansa politik. Sedangkan sektor swasta itu lebih fleksibel dan nuansa politiknya tidak seperti sektor publik. Tujuan dana sektor publik itu dari publik, sedangkan sektor swasta itu dari pemilik, investor, dan kreditor. Baiklah, materi selanjutnya tujuan organisasi publik. Tujuan organisasi publik yaitu untuk meningkatkan kualitas dan menjaminkan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum, pemerintah dan korporasi yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilandasi dengan peraturan hukum yang mendukung.
Lingkup organisasi sektor publik. Secara teoritis, ruang lingkup organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lembaga tinggi negara, yang kedua, departemen-departemen yang ada di bawahnya. Untuk lembaga tinggi negara dapat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk pemerintahan pusat baik itu DPR, DPRD, MPR, dan yang lainnya. Untuk pemerintahan daerah dapat berupa kelurahan, kecamatan maupun bupati. Selanjutnya, yang untuk departemen yang ada di bawahnya yaitu lembaga swadaya masyarakat, akuntansi lembaga swadaya masyarakat, akuntansi partai politik, akuntansi perguruan tinggi, dan akuntansi yayasan serta organisasi non-profit lainnya. Contoh organisasi sektor publik baik itu di milik pemerintahan maupun milik swasta. Untuk milik pemerintahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan pusat dapat berupa kementerian, menteri dalam negeri, menteri sosial maupun menteri keuangan, serta lembaga dan badan negara seperti KPU dan KPK serta lainnya. Untuk pemerintahan daerah dapat berupa kantor atau dinas pencatatan sipil, serta dinas perhubungan dan dinas pendidikan. Yang kedua, organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang bentuknya bukan berupa instansi pemerintahan namun tetap dimiliki oleh pemerintah. Contohnya saja, perguruan tinggi BHMN, rumah sakit milik pemerintah, serta yayasan milik pemerintah. Selanjutnya, organisasi nirlaba milik swasta, yaitu organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya saja, Yayasan Sampurna Foundation, Dompet Duafa, dan Republika, serta perguruan tinggi milik swasta dan rumah sakit milik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Untuk pemerintah menggunakan dan rujukan nasionalnya adalah Internal National Public Sector Accounting Standard. Rujukan yang lain sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah USA, yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 dan 71 tentang Standar Akuntansi. Baiklah, materi selanjutnya mengenai dasar hukum keuangan di sektor publik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
di mana susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik itu sendiri yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, pencatatan laporan keuangan. Yang kedua, penyataan standar akuntansi keuangan. Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sepuluh. Definisi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang membuat informasi mengenai pendapatan, besarnya, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Yang ke-11 yaitu fungsi anggaran di sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir proses penyusutan rencana kerja. Yang kedua adalah anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Yang keempat yaitu anggaran merupakan instrumen politik dan yang terakhir yaitu anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari anggaran sektor publik. Tujuan anggaran sektor publik yang pertama yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang atau jasa publik dalam proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang keempat, meningkatkan transportasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR, MPR, dan masyarakat. Tiga belas. Karakteristik anggaran sektor publik. 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu atau beberapa tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah atau disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dan penyusutan anggaran. 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Prinsip penganggaran sektor publik, yaitu dengan otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran,
Periodik yaitu bisa dengan tahunan atau multi tahunan. Akurat yaitu estimasi anggaran kehendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi. Jelas yaitu dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Selanjutnya diketahui publik, yaitu harus diinformasikan kepada masyarakat. (15) Definisi APBN dan APBD. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang APBN tahun 2018 yang bertujuan untuk pembangunan negara. APBN mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran negara setiap tahunnya. Selanjutnya ada APBD. APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan oleh pemerintahan daerah di Indonesia. APBD disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang 16 yaitu fungsi APBN dan APBD. Yang pertama itu fungsi APBN sebagai alokasi barang publik. Bertugas untuk menyediakan barang publik yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya yaitu jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu sebagai distribusi pendapatan. Bertugas untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Dan yang ketiga yaitu stabilisasi perekonomian. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. APBD haruslah didistribusikan. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. APBD harus dapat menjadi instrumen dalam pemulihan ekonomi daerah. Yang selanjutnya yaitu fungsi APBD. Yang pertama yaitu fungsi otoritas. APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan jasa belanja negara pada tahun tertentu. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada tahun tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Berfungsi untuk mengawasi kinerja atau Penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintahan daerah akan mengajukan rancangan perda terhadap APBD yang telah disusunnya beserta dengan dokumen-dokumen yang telah dibentukkan. Setelah disetujui oleh IDPRD, maka kemudian akan ditetapkan menjadi APBD dan melalui peraturan perda. Selanjutnya, setelah APIBD ditetapkan dengan perda, pelaksanaan dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik ialah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah
organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya, yang digunakan untuk saat pengambilan sebuah keputusan. Lingkup organisasi sektor publik. Ruang lingkup organisasi sektor publik dari pertumbuhan dijadikan menjadi pemerataan, seperti yang telah saya jelaskan tadi di dalam OSP. Antara lain, ruang lingkupnya berupa yang pertama, akuntansi pemerintahan pusat, yang kedua, akuntansi pemerintahan daerah, yang ketiga, akuntansi partai politik, yang keempat, akuntansi lembaga swadaya masyarakat, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan, baik berupa pendidikan universitas yang masuk perguruan tinggi. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang telah dilakukan terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari 50 tahun belakangan ini. Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang menjadi ruang lingkup lembaga-lembaga tertinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti Pemda, yayasan, partai politik, dan lain-lain. Organisasi sektor publik dapat dibatasi oleh organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama. Yang pertama, akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi yayasan, akuntansi partai politik, dan lain-lain. Yang ke-21 yaitu profesi angkutan sektor publik. Angkutan publik adalah angkutan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa angkutan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan IAPI, bertugas sebagai pemeriksaan keuangan atau jasa lainnya seperti konsultan keuangan, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. Perkembangan akuntansi sektor publik baik di Indonesia maupun di negara lain. PBB pada tahun 1950 menerbitkan publikasi dalam bidang akuntansi, auditing, dan pemerintahan. 1981, PBB mendirikan Public Sector Accounting untuk mendorong pertumbuhan literatur dunia. Di Selandia Baru 1982, Akuntansi Research and Standard Boarding menerbitkan pelaporan keuangan sektor publik. Di Inggris 1983, The Accounting Standard Committee atau ASC membentuk The Public Sector Liaison Group untuk memberikan asistensi dan audit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Di Australia 1983, membentuk Australian Accounting Research Foundation yang bekerja untuk meningkatkan perkembangan laporan keuangan umum. Amerika Serikat 1984, Financial Accounting Foundation membentuk Governmental Accounting Standard Board untuk memberikan
riset standar-standar akuntansi, dan pelaporan untuk entitas pemerintah. International Federation of Accountant atau IFAC pada tahun 1987 membentuk Public Sector Committee atau PSC untuk meningkatkan kinerja sektor publik. PSC bertujuan untuk menyelaraskan akuntan, pelaporan keuangan, auditing, serta basic akuntansi dan ekonomi. Sekianlah presentasi kami pada kali ini dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.